Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kananga Putri Ayu dengan NIM 432210100011. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep bisnis saya dan implementasi konsep bisnis, lalu strategi analisis dan analisis SWOT. Di era yang sekarang ini, usaha kuliner akan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Para pengusaha kuliner berlomba-lomba untuk memberikan sesuatu yang berbeda dengan melihat minat pasar dan prospek pada pasar yang akan digeluti. Salah satu produk kuliner yang kini diminati oleh pasar yaitu rice ball. Di tengah kesibukan masyarakat dengan segala aktivitasnya, rice ball hadir sebagai makanan praktis yang mengenyangkan dan sangat mudah untuk disantap kapan saja dan di mana saja. Maka dari itu, saya memilih konsep makanan rice ball karena makanan ini sangat simpel sekali dimasak setelah ada pesanan konsumen, sehingga makanan masih dalam keadaan baru matang dan fresh. Selain itu, penyajian makanan dilakukan dalam kurun waktu kurang dari 20 menit. Bisnis rice ball kekinian sedang digandrungi karena modalnya kecil, tetapi berpotensi besar serta dapat menambah keuntungan yang besar di kemudian hari. Menu rice ball sangatlah bervariasi, mulai dari menu lauk pauk yang tergolong tradisional hingga menu ala-ala western atau Asia, serta akan menjadi keinginan masyarakat, sangat praktis dan mudah dibawa ke kantor, sekolah, dan lain-lain, di mana pelanggan dapat belanja online atau memesan makanan dengan melalui Shopee Food, Grab Food, dan lain-lain. Mendapatkan makanan dengan cepat, memiliki pilihan makanan yang lebih baik daripada makanan cepat saji, dan bersantap dalam suasana yang lebih kondusif. Adapun analisa strateginya. Yang pertama, kita harus memahami siapa target pasar. Yang kedua, harus membuat anggaran dana promosi. Yang ketiga, mengoptimalkan sosial media sebagai pemasaran. Yang keempat, menawarkan sampel produk. Yang kelima, menjalankan dropship atau reseller. Yang keenam, menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Yang ketujuh, memanfaatkan strategi digital marketing. Dan yang terakhir, membuat website toko online. Dan selanjutnya ada konsep implementasi bisnisnya. Pada bisnis rice ball, yaitu kita harus mempelajari preferensi pasar lokal untuk hidangan nasi, mengidentifikasi bahan baku berkualitas, dan merencanakan menu yang beragam. Pentingnya perencanaan yang cermat memastikan bahwa menu rice ball memenuhi selera pelanggan dan menggunakan bahan baku yang terbaik. Yang kedua, memperkenalkan menu baru secara bertahap dan merespon umpan baik pelanggan. Yang ketiga, menginformasikan pelanggan tentang penambahan menu melalui media sosial, situs web, dan promosi lokal. Komunikasi yang jelas dan terarah membantu pelanggan memahami variasi menu baru dan mendorong mereka untuk mencobanya. Kita sebagai pembisnis harus mengumpulkan umpan baik pelanggan melalui survei kepuasan, memantau penjualan menu baru, dan mengidentifikasi menu yang paling populer. Dan kita harus melakukan pemantauan dan evaluasi terus-menerus, memungkinkan untuk menilai apakah menu baru memenuhi harapan pelanggan dan mengidentifikasi perubahan yang diperlukan. Dan kita harus merespon perubahan tren pasar dan kebutuhan pelanggan dengan cepat dengan mengubah menu atau menambah promosi khusus. Fleksibilitas memungkinkan bisnis rice ball untuk tetap relevan dan menarik bagi pelanggan dalam menghadapi persaingan pasar yang dinamis. Kita sebagai pembisnis juga harus melibatkan pelanggan dalam program loyalitas, mendengarkan umpan baik pelanggan, dan merespon keinginan pelanggan dalam pengembangan menu. Pentingnya partisipasi pelanggan, membangun kesetiaan, dan membangun komunitas pelanggan yang kuat. Menerapkan konsep-konsep implementasi ini membantu bisnis rice ball saya memperoleh kepercayaan pelanggan, meningkatkan kualitas hidangan, dan membangun reputasi yang baik dalam industri makanan cepat saji. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan analisis SWOT. Bisnis yang saya buat yaitu rice ball. Untuk mengetahui bagaimana mengevaluasi suatu bisnis dan proyek yang dibuat, berikut analisanya. Yang pertama ada kekuatan yaitu strength. Kami membuat produk dengan mengutamakan rasa yang khas dan tampilan yang mengutamakan nilai estetika. Yang kedua, bahan baku yang diperlukan mudah didapat juga relatif murah harga, kantong pelajar dan semua kalangan. Yang ketiga, membuat konsep kemasan yang kekinian praktis, higienis, serta ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu ada weakness, kelemahan.
Yang pertama, belum memiliki cukup pengalaman karena baru memulai usaha yang lumayan minim. Ini menjadi salah satu kelemahan sehingga mau tidak mau harus belajar. Yang kedua, ada modal juga termasuk dalam salah satu kekurangan. Yang ketiga, harga bahan baku di pasar bias jadi fluktuatif sehingga keunggulan akan menurun jika bahan baku harganya sedang tinggi. Dan yang selanjutnya ada opportunities atau peluang. Yang pertama, sistem pemasaran yang kami terapkan adalah promosi. Maka dari itu, mempromosikan produk-produk mulai brosur atau selebgram hingga sosmed dengan tetap mengandalkan promo face-to-face, jadi akan menyebar brosur namun juga dengan menjelaskan kepada sasaran konsumen. Yang kedua, sistem pesan antar dan juga menyediakan pelayanan pesan antar. Konsumen yang tidak punya waktu untuk datang langsung bisa dapat memesan nanti diantar melalui media yang sudah disediakan namun terbatas dan hanya memungkinkan di lingkungan yang kami jangkau. Dan yang terakhir yaitu threats ancaman. Yang pertama itu keacuhan konsumen, yang kedua ada pelayanan jarak jauh yang terbatas, yang ketiga pesaing yang sama yang akan menarik konsumen lain untuk membeli produknya. Dari analisis SWOT yang di atas dapat disimpulkan, makanan cepat saji seperti rice bowl dapat membantu kita sebagai pembisnis agar dapat meningkatkan efisiensi operasional, kualitas produk serta kepuasan pelanggan, dan daya saing bisnis di pasar sebagai makanan cepat saji. Maka selanjutnya saya akan menunjukkan pembuatan rice bowl. Bahan-bahan untuk membuat rice bowl yaitu telur, nasi, ayam, minyak, timun, bumbu racik, dan sambal. Setelah bahan bakunya siap, lalu masukkan minyak. Setelah itu, nyalakan kompor dengan api yang kecil, lalu masukkan nasi dan bumbu racik. Setelah itu diaduk-aduk sampai merata, sampai bumbunya tercampur. Setelah itu goreng telurnya dan goreng ayamnya. Ketika sudah matang, masukkan nasi ke box, lalu masukkan ayamnya, telur, dan timun. Setelah itu tutup rapat-rapat dan siap disajikan. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.